Satu langkah kecil dapat mengubah hidup Anda. Robert Maurer. Mengapa Kaizen berhasil? Semua perubahan, bahkan perubahan positif sekalipun, sangatlah menakutkan. Upaya mencapai tujuan melalui cara radikal atau revolusioner berarti sering gagal karena mempertinggi rasa takut. Namun langkah kecil Kaizen melucuti rasa takut otak. Respons, merangsang pemikiran rasional dan permainan kreatif. Perubahan itu menakutkan. Fakta kemanusiaan ini tidak dapat dihindari meskipun perubahannya tampak tidak signifikan. Mengunjungi klub malam baru, atau mengubah hidup, memiliki bayi. Ketakutan akan perubahan ini berakar pada otak, fisiologi, dan ketika rasa takut menguasai, hal itu dapat menghalangi kreativitas, perubahan, dan kesuksesan. Dari sudut pandang evolusi, otak adalah salah satu organ paling tidak biasa dalam tubuh manusia. Kita, organ-organ lain, jantung, hati, usus, dan sebagainya, berkembang dengan sangat baik sehingga tetap bertahan konsisten selama ribuan tahun evolusi manusia. Namun selama 4 atau 500 juta tahun terakhir, otak terus berkembang dan berubah. Saat ini, kita sebenarnya memiliki 3 otak terpisah yang muncul selang waktu sekitar 1 atau 200 juta tahun. Salah satu tantangan kita sebagai manusia adalah berkembang keselarasan antar otak yang berbeda tersebut sehingga terhindar dari penyakit fisik dan emosional. Di bagian bawah otak terdapat batang otak. Usianya sekitar 500 juta tahun dan disebut otak reptil, dan faktanya memang terlihat seperti otak aligator secara keseluruhan. Otak reptil membangunkan Anda di pagi hari, membuatmu tertidur di malam hari, dan mengingatkan jantungmu untuk berdetak. Terletak di atas batang otak adalah otak tengah, juga dikenal sebagai otak mamalia. Kira-kira 3. Berusia ratusan juta tahun, inilah otak yang dimiliki semua mamalia dalam satu atau lain bentuk. Itu. Otak tengah mengatur suhu internal tubuh, menampung emosi kita, dan mengatur pertarungan atau lari. Respons yang membuat kita tetap hidup dalam menghadapi bahaya. Bagian ketiga dari otak adalah korteks, yang mulai berkembang sekitar 100 juta tahun yang lalu. Korteks, yang membungkus seluruh otak, bertanggung jawab atas keajaiban manusia. Peradaban, seni, sains, dan musik semuanya ada di sana. Disitulah pemikiran rasional dan kreatif kita. Impuls terjadi. Saat kita ingin melakukan perubahan, atau memulai proses kreatif, kita memerlukan akses ke korteks. Susunan 3 otak ini tidak selalu berfungsi mulus. Otak rasional kita mengarahkan kita untuk kalah berat, tapi kemudian kami makan sekantong keripik sekaligus. Atau kami mencoba menghadirkan ide kreatif untuk hal baru. Proyek, dan pikiran kita menjadi kosong seperti beton segar. Ketika Anda ingin berubah tetapi mengalami hambatan, Anda seringkali menyalahkan otak tengah yang mengacaukannya. Bekerja. Otak tengah adalah tempat Anda akan menemukan struktur yang disebut amigdala, AMIG dahulu. Amigdala sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Ia mengontrol respons melawan atau lari, sebuah mekanisme alarm yang kita miliki. Berbagi dengan semua mamalia lainnya. Ini dirancang untuk mengingatkan bagian tubuh untuk melakukan tindakan dalam menghadapi bahaya langsung. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memperlambat atau menghentikan fungsi lain seperti rasional dan pemikiran kreatif yang dapat mengganggu kemampuan fisik untuk berlari atau bertarung. Respons melawan atau lari sangat masuk akal. Jika seekor singa menyerang Anda, otak tidak mau. Anda membuang-buang waktu memikirkan masalahnya dengan cermat. Sebaliknya, otak mati begitu saja. Fungsi yang tidak penting, seperti pencernaan, hasrat seksual, dan proses berpikir, dan mengirim tubuh langsung ke dalam tindakan. Ribuan tahun yang lalu, saat kita menjelajahi hutan belantara dan sabana bersama mamalia lain, mekanisme ini berguna setiap kali manusia menempatkan dirinya dalam bahaya karena tersesat dari yang aman dan familiar. Karena kami memiliki tubuh yang tidak dapat berlari dengan sangat cepat, maka kami tidak mempunyai kekuatan. Hewan yang ingin memangsanya, dan yang tidak bisa melihat atau mencium dengan baik, sifat takut-takut ini sangat penting. Itu. Respons melawan atau lari masih penting saat ini. Misalnya, jika sebuah mobil di jalan raya mengarah ke arah yang salah jalur Anda, atau jika Anda perlu melarikan diri dari gedung yang terbakar. Masalah sebenarnya dengan amigdala dan respon melawan atau larinya saat ini adalah bahwa hal itu memicu peringatan. Kapanpun kita ingin menyimpang dari rutinitas kita yang biasa dan aman. Otak dirancang sedemikian rupa sehingga siapapun tantangan atau peluang atau keinginan baru memicu ketakutan pada tingkat tertentu. Apakah tantangannya adalah pekerjaan baru? Atau sekedar bertemu orang baru, amigdala memperingatkan bagian-bagian tubuh untuk bersiap mengambil tindakan, dan akses kita ke korteks, bagian berpikir di otak, dibatasi, dan terkadang ditutup. Ingat klien saya Julie, orang yang berbaris di depan televisi setiap 1 menit. Malam, jelas Julie mengkhawatirkan kesehatannya,
Itulah sebabnya dia datang ke dokter. Tetapi, tanggung jawabnya yang sangat besar menimbulkan ketakutan lain yang tidak begitu kentara sehingga bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Dia dulu takut kehilangan pekerjaan, takut akan keselamatan anak-anaknya, takut dia bukan ibu yang baik, dan, seperti dirinya, kemudian mengaku, takut mengecewakan dokternya jika dia tidak mengikuti perintah dokter. Faktanya, kapan? Seorang dokter sebelumnya mendesaknya untuk berolahraga berat beberapa kali seminggu, karena takut mengecewakannya. Berbagi panggung yang penuh sesak dengan semua kekhawatirannya yang lain, membuatnya kewalahan hingga dia gagal melakukannya. Berolahraga sama sekali. Yang lebih parah lagi, karena malu karena tidak menaati instruksi dokter, dia berhenti mencari perawatan medis sama sekali. Sebaliknya, dia mengandalkan televisi dan junk food untuk mendapatkan kenyamanan. Anda mungkin pernah mengalami fenomena ini berupa kecemasan menghadapi ujian. Semakin penting Anda percaya ujian yang akan kamu hadapi, semakin kamu yakin akan hasilnya, semakin besar rasa takut yang kamu rasakan. Dan kemudian Anda menemukannya. Sulit berkonsentrasi. Tampaknya ada jawaban yang mungkin Anda dapatkan pada malam sebelumnya. Ditarik sendiri dari ban memori Anda. Tujuan besar ketakutan akses ke korteks terbatas kegagalan. Tujuan kecil rasa takut dilewati korteks terlibat kesuksesan. Beberapa orang yang beruntung mampu mengatasi masalah ini dengan mengubah ketakutan mereka menjadi emosi lain. Kegembiraan. Semakin besar tantangannya, mereka akan semakin bersemangat, produktif, dan bersemangat. Anda mungkin kenal beberapa orang seperti ini. Mereka menjadi hidup ketika mereka merasakan tantangan. Tapi untuk sisanya, bagi kita, tujuan besar memicu ketakutan besar. Seperti yang terjadi pada nenek moyang kita di sabana, otak membatasi korteks untuk membuat kita menjauh dari singa. Tetapi sekarang singa hanyalah selembar kertas yang disebut ujian atau tujuan menurunkan berat badan, mencari jodoh, atau menciptakan hasil penjualan. Kreativitas dan tindakan yang bertujuan adalah ditekan tepat pada saat kita paling membutuhkannya. Langkah-langkah kecil Kaizen adalah semacam solusi tersembunyi terhadap kualitas otak ini. Daripada menghabiskan uang bertahun-tahun dalam konseling untuk memahami mengapa Anda takut tampil hebat atau mencapai tujuan profesional Anda dapat menggunakan Kaizen untuk mengatasi ketakutan ini. Sasaran yang kecil dan mudah dicapai, misalnya mencapai tujuan. Dan menyimpan hanya satu klip kertas di meja yang sangat berantakan, biarkan Anda berjingkat melewati amigdala. Membuatnya tetap tertidur dan tidak dapat membunyikan bel alarm. Saat langkah kecil Anda berlanjut dan korteks Anda dimulai bekerja, otak mulai membuat perangkat lunak untuk perubahan yang Anda inginkan, sebenarnya memberikan keberanian baru, jalur dan membangun kebiasaan baru. Segera, penolakan Anda terhadap perubahan mulai melemah. Di mana dulu kamu mungkin gentar dengan perubahan, perangkat lunak mental baru Anda akan membuat Anda bergerak menuju tujuan akhir Anda. Mencapai tujuan dengan kecepatan yang mungkin melebihi harapan Anda. Itulah yang sebenarnya terjadi pada Juli. Setelah berminggu-minggu setelah berolahraga sangat terbatas, dia terkejut saat mendapati dirinya berolahraga meskipun sebenarnya dia tidak perlu melakukannya. Langkah kecil pertama tersebut meletakkan jaringan saraf untuk menikmati perubahan. Kaizen membantu Anda mengalahkan rasa takut akan perubahan dengan cara lain. Saat Anda takut, otaklah yang ketakutan. Di program untuk berlari atau menyerang, tidak selalu merupakan pilihan yang paling praktis jika Anda selalu menginginkannya. Seorang penulis lagu, misalnya, Anda tidak akan mencapai tujuan Anda jika Anda berhenti bermain keyboard piano. Ketakutan atau hambatan kreatif dan menghabiskan malam dengan menonton televisi. Tindakan kecil, misalnya, menulis saja 3 nada, memuaskan kebutuhan otak Anda untuk melakukan sesuatu dan meredakan kesusahannya. Saat alarm mereda, Anda akan memperbarui akses ke korteks dan membuat kreativitas Anda mengalir kembali. Bagaimana langkah kecil menjadi lompat besar? Otak Anda diprogram untuk menolak perubahan. Namun, dengan mengambil langkah kecil, Anda secara efektif memperbaiki sistem saraf Anda sehingga dapat melakukan hal tersebut. Mengikuti. Melepaskan Anda dari blok kreatif. Melewati respon melawan atau lari. Menciptakan koneksi baru antar neuron sehingga otak dengan antusias mengambil alih proses perubahan dan Anda maju dengan cepat menuju tujuan Anda.